yakni Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, wafat pada usia 97 tahun di rumah sakit. Apa sakit menyebabkan beliau wafat? Sakitnya adalah namanya apa ya? Pneumonia. Sakit apa itu? Coba di Google ya lah. Nah itu menyebabkan beliau wafat. Jadi jamaah, sesak napas kan. Nah, jadi kita wafat ini banyak jalan nanti. Makanya dalam sebuah hadis yang ada 99 pintu menuju kematian. Ada 99 sebabnya, itu banyak. Ada 99. Kalau seandainya seseorang itu tidak melalui 99 pintu kematian ini, maka ada satu pintu yang mereka tak akan bisa lewat. Maksudnya apa? Mau tidak mau, mereka harus melalui pintu tersebut. Pintu apakah itu? Ada yang tahu? Ya, ini apa? Tua. Ya, maka kata Nabi dalam sebuah hadis itu, maka kita ini mati ini akan melalui 99 pintu. Maksudnya 99 pintu sebab seorang itu akan mati. Entah ada sakit, tenggelam, kecelakaan, timpa bangunan, keracunan, apalagi dibunuh. Ya banyak. Akan tetapi ada satu pintu, kalau seandainya mereka selamat daripada 99 pintu tersebut, ada satu pintu yang mereka tak akan bisa selamat. Semuanya pasti akan melaluinya kalau seandainya dia tidak melalui 9 pintu tersebut. Pintu apakah itu? Ini tua. Ya. Nah, demikian ya kita mengenal singkat tentang penulis kitab Minhajul Muslim, ya, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, sang pengajar Masjid Nabawi. Kurang lebih setengah abad beliau mengajarkan ilmu beliau di masjid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwan, buku ini telah diterjemahkan. Ya, kalau di tangan saya ini ada yang versi Arabnya juga. Ya, nanti kita kirimkan di grup. Kalau versi Arabnya itu 448 halaman. Kalau yang terjemahan di sini 900 lebih. Ya, maka kitab ini sangat bagus dan banyak dikaji oleh asatizah kita. Ya, di antaranya adalah dikaji juga oleh Al-Ustaz Dr. Khalid Basalamah hafizahullah. Ya, dan juga asatidz yang lain. Maka pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan secara umum saja kitab ini dulu biar tergambarkan, biar kita semangat dalam mengkaji kitab ini. Maka kitab ini adalah mengisikan tentang masalah akidah. Maka yang pertama kali beliau menyebutkan tentang babul awal fil aqidati. Bab yang pertama tentang masalah akidah. Maka di sini beliau menyebutkan al-fasl awal al-imanu billahi ta'ala. Fasal yang pertama adalah iman kepada Allah. Ini penting jamaah. Kenapa? Sebanyak apapun amal ibadah Anda, sebanyak apapun salat Anda, sebanyak apapun puasa Anda, sebanyak apapun sedekah Anda, sebaik apapun Anda di atas permukaan bumi ini, tapi kalau seandainya Anda tidak mengimani Allah, batal semua amal Anda. La yanfa', tidak bermanfaat. Terus bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita imani? Maka di sini disebutkan oleh Syekh bahwasanya fasal yang beliau sebutkan di awal kitab beliau ini adalah fasal yang sangat penting bagi setiap muslim. Kenapa? Karena kita di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar beriman, tapi apa? Kita landasi dengan ilmu. Makanya berbeda jamaah, imannya orang yang berilmu dengan imannya orang yang jahil. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya apa? Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah siapa? Para ulama. Kenapa? Karena mereka takut, mereka dilandasi dengan ilmu. Subhanallah. Dan tidak ada ilmu yang paling mulia, tidak ada ilmu yang paling utama kecuali adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu yang tertinggi, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab salah satu usul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya salah satu di antara kewajiban seorang muslim adalah mengenal Allah Jalla wa ala, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam, yang mana sejatinya tiga hal itu nanti akan kita dapatkan pada kitab Minhajul Muslim. Ya, yakni apa? Konsep hidup ideal seorang muslim, yang dengannya dia tidak hanya sekedar menjadi seorang muslim, akan tetapi dia menjadi orang yang berilmu, paling tahu tentang Rabbnya, yakni tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana
ya kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka subhanallah, tidak ada kenikmatan yang kita rasakan kecuali apa? Kita sibukkan kita untuk mempelajari ilmu yang mulia yang berkaitan dengan dinul Islam, berkaitan dengan Allah Jalla wa Ala. Maka metode beliau menulis ini adalah yang pertama, beliau menyebutkan bab yang paling penting dulu. Yang penting. Ya setelah itu yang sangat penting, yang penting. Nah, seperti itu. Ya subhanallah. Ya maka nanti dibahas tentang masalah seputar akidah. Ya maka jadi Sabtu Ahad kita akan mengkaji kitab ini ya, maka kita akan mempelajari sedikit tentang masalah akidah. Kenapa? Karena itu sangat penting. Ya. Kenapa? Ada orang yang dia rajin sholat tapi apa akidahnya tidak benar. Salah satunya apa? Dia menolak Allah itu tidak ada di atas arsy katanya. Allah itu di hati saya katanya. Allah musibah ini. Bisa kufur dia, bisa kafir dia. Ya. Atau dia mengatakan Allah berada di mana-mana. Ya. Nah, ini menunjukkan tentang apa? Kejahilan. Yes, walaupun dia banyak sholat, banyak puasa, tapi kalau imannya, akidahnya menyimpang, la yanfa, tidak bermanfaat. Maka disinilah kenapa kita penting mempelajari tentang masalah akidah. Dan maka Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau akan menuntun kita, beliau akan mengajarkan kepada kita bagaimana akidah yang benar, bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita sering mengaku diri kita salafi misalkan, tapi kita tak paham tentang masalah akidah. Kita tak pernah mengkaji tentang masalah akidah. Maka di satu sisi kita mempelajari tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di satu sisi juga kita harus mempelajari tentang masalah akidah. Kenapa? Yang namanya akidah ini adalah pokok, usul, pondasi. Kalau seandainya akidah kita baik, maka semua amalan kita adalah baik, termasuk sholat kita. Ya maka kalau ada orang misalkan walaupun dia ahli sholat, jidatnya hitam misalkan, tapi kalau akidahnya menyimpang, maka la yanfa, maka tidak bermanfaat. Maka dan insyaallah ya kita dalam waktu yang singkat maksimal 20 menit ya kita akan membacakan daripada kitab Minhajul Muslim. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan kesehatan kepada kita ya, kemudian waktu yang luang sehingga kita bisa mengkaji daripada kitab yang sangat bagus ini. Naam. Kemudian yang kedua, kitab ini terdiri beberapa fasal. Ya, terdiri beberapa fasal dan setiap satu fasal itu memiliki beberapa bab. Ya, maka beliau sebutkan di sini ya ada sekitar 13 fasal. Ya 13 fasal dan satu fasal itu terkadang membahas 10 atau 11 bab. Ya, fasal yang pertama tentang masalah akidah dan fasal yang terakhir tentang masalah perbudakan. Ya, ini sebagaimana disebutkan juga di dalam kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah, salah seorang ulama Mesir, yang mana beliau menulis tentang kitab Al-Wajiz yang berkaitan tentang masalah fikih. Beliau mulai dengan tohar dan beliau akhirnya dengan membebaskan budak juga. Ternyata begitu banyak kitab para ulama yang belum kita kaji. Ini menunjukkan bahwasanya sejatinya kita adalah jahil. Ya, kita adalah bodoh. Maka oleh karena itu kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, manusia itu sangat butuh kepada ilmu. An-nasu yahtajuna ilal ilm. Manusia itu sangat butuh kepada ilmu, melebihi kebutuhan makan dan minum jamaah. Ya enggak? Faham enggak maksudnya? Maksudnya adalah kita ini sangat butuh kepada ilmu. Kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Faham enggak maksudnya? Maksudnya adalah ada yang lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Apa itu? Ilmu. Kenapa kita lebih butuh daripada makan dan minum? Maka Al-Imam Ahmad mengatakan bahwasanya makan dan minum itu dalam sehari hanya berapa kali? Anda makan berapa kali jemaah? 3 kali, Masya Allah. Ada yang 5 kali? 3 kali. Dan minum berapa kali? Dalam sehari semalam. Nah, sedangkan ilmu diperlukan setiap hembusan nafas kita. Ya, maka subhanallah. Maka Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia maka hendaklah dia raih dengan ilmu, dan barang siapa yang dia menginginkan kesuksesan akhirat maka hendaklah dia meraih dengan ilmu. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, itulah secara umum tentang berkaitan kitab ini, dan insyaallah besok subuh kita akan masuk kepada babul awal fil aqidah al-fasl awal al-imanu billahi ta'ala.
Ini bab yang pertama tentang masalah akidah, yakni fasal yang pertama berkaitan dengan iman kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, kita cukupkan sampai di sini jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa mengisi waktu-waktu kita di dalam ketaatan kepada Allah. Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.